Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Insya Allah semuanya baik ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan lanjutan pembahasan dari yang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kemarin Ibu telah menjelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat dan sekarang akan Ibu lanjutkan untuk yang bentuk akar ya. Jadi bentuk akar. Bentuk akar itu apa? Bentuk akar adalah ketika kita punya bilangan A dan B itu bilangan bulat, kemudian A pangkat N itu sama dengan B, maka A adalah akar pangkat N dari B. Jadi bisa kita tulis sebagai A sama dengan akar pangkat N, ini bacanya akar pangkat N dari B. Contoh, misalnya 4 pangkat 3 itu kan sama dengan 64. Bisa kita tulis sebagai akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Nah, kemudian untuk penulisan akar pangkat 2 itu ditulis sebagai akarnya saja. Jadi kalau ada akar yang tanpa bilangan di sini, di sininya itu berarti akar pangkat 2. Jadi untuk akar pangkat 2 disebut dengan akar saja. Kemudian menyederhanakan bentuk akar. Nah, kadang bentuk akar itu ada yang bisa disederhanakan, tidak hanya pecahan saja yang bisa disederhanakan. Contohnya seperti ini. Untuk akar 15 itu kan bisa difaktorkan jadi 3 kali 5. Jadi akar 15 itu adalah akar 3 dikali akar 5. Akar 24 itu kan 4 kali 6. 4 kali 6 bisa kita pisahkan. Akar 4 dikali akar 6. Akar 4 itu kan bisa dihitung ya, akar 4 itu 2, ada hasilnya. Jadi akar 4 dikali akar 6 itu adalah 2 akar 6. Kemudian akar 50 juga bisa disebut sebagai perkalian 25 dikali 2. 25, akar 25 itu kan 5, berarti akar 50 adalah 5 akar 2. Tidak hanya perkalian, pembagian akar juga bisa disederhanakan. Akar 4/6 bisa dijadikan satu-satu, akar 4 per akar 6, jadi 2 per akar 6. Akar 25 per akar 36 bisa disebut sebagai akar 25 per akar 6, jadi 5 per 6 bisa diakarkan satu-satu dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, untuk akar AB itu bisa ditulis sebagai akar A dikali akar B dan sebaliknya. Akar A dikali akar B bisa ditulis dengan akar AB. Dan untuk akar A per B itu juga bisa ditulis sebagai akar A dibagi akar B dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0 dan AB itu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, operasi hitung bentuk akar. Untuk penjumlahan dan pengurangan, syaratnya akarnya harus sama. Kalau akarnya tidak sama, tidak bisa dilakukan penjumlahan dan pengurangan. Sama seperti ketika kita menjumlahkan A ditambah 2A, itu kan sama dengan 3A. B ditambah 2B sama dengan 3B. Sama, kalau misalnya ini 2 akar 3 ditambah 5 akar 3, berarti kita jumlahkan 2 dengan 5, kemudian akarnya jadi 1. 7 akar 3. 7 akar 6 dikurangi 4 akar 6, berarti 7 kurangi 4 berapa? 3. 3 akar 6. Untuk perkalian dan pembagian, nah, kalau perkalian dan pembagian ini, bilangan pokoknya kita kalikan sendiri, akarnya kita kalikan sendiri. Jadi A akar B dikali C akar D itu adalah AC akar BD. Contoh, 2 akar 2 dikali 6 akar 8. Berarti 2 dikali 6 berapa? 12. 2 dikali 8 berapa? 16. Jadi 12 akar 16. Kalau yang di akar ini bisa kita hitung. Akar 16 itu kan 4, ya berarti kita tulis 12 kali 4 sama dengan 48.
Untuk pembagiannya juga sama, jadi bilangan pokoknya bisa kita hitung sendiri, akarnya juga bisa kita hitung sendiri. Maaf ya, ini slide-nya lompat-lompat. Jadi akar 3 per akar 6. Karena dia tidak punya bilangan pokok atau bilangan pokoknya 1, berarti langsung kita jadikan 1 akar 3 per 6. Nah, kalau 3 per 6 ini kan bisa kita sederhanakan jadi 1 per 2. Nah, ini merasionalkan penyebut suatu pecahan. Jadi, pecahan itu disebut tidak rasional jika penyebutnya itu masih dalam bentuk akar. Kalau pembilangnya yang dalam bentuk akar tidak masalah, tapi kalau penyebutnya dalam bentuk akar, dia harus dirasionalkan dulu. Jadi di sini ada 3 bentuk pecahan tidak rasional yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama adalah A per akar B. Cara merasionalkan bentuk A per akar B adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan sekawan penyebutnya. Kalau ini A per akar B, sekawan dari akar B itu adalah akar B. Jadi sekawannya akar B ya berarti akar B juga. Kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan masing-masing dengan akar B. A dikali akar B itu kan akar B. Akar B dikali akar B berarti akarnya kan hilang, jadi B. Jadi A per B akar B. Karena akar B-nya ada di atas, berarti sekarang penyebutnya sudah berarti sekarang pecahannya sudah rasional. Contoh, rasionalkan pecahan 2 per akar 3. Kita cari sekawannya akar 3. Sekawannya akar 3 berapa? Ya akar 3 itu. Berarti 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya akarnya hilang jadi 3. 2 dikali akar 3 ya tinggal digabung 2 akar 3. Atau 2 per 3 akar 3. Ini masih sederhana ya untuk A per akar B. Selanjutnya kalau bentuknya C per A plus minus akar B. Plus minus maksudnya bisa tambah, bisa kurang. Sama saja caranya. Nah, untuk merasionalkan, jadi yang salah satu ya, yang akarnya cuman yang B, depannya ada bilangan lain. Itu juga dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan sekawan penyebutnya. Tapi sekawannya A plus minus akar B apa? Kalau sekawannya A plus akar B, itu adalah A min akar B. Jadi bilangannya sama, A sama akar B, A sama akar B. Tapi kalau awalnya plus, sekawannya berarti minus. Kalau awalnya minus, berarti sekawannya plus. Dikalikan satu-satu. Yang perkalian pecahan itu adalah atas kali atas, bawah kali bawah. C dikali, ini jangan sampai lupa di dalam kurung dulu. A dikurangi akar B. Kemudian kalau mau dikalikan satu-satu C kali A, C dikali min akar B bisa. Kalau enggak juga langsung ditulis seperti ini. Nah, kemudian A plus akar B dikali A min akar B. Ini kan perkalian selisih 2 kuadrat. Bilangannya sama. A akar B, A akar B. Yang satu plus, yang satu min. Berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah kuadrat bilangan-bilangan ini, tapi tandanya negatif. Jadi A dengan A dikuadratkan adalah A kuadrat. Akar B dengan akar B dikuadratkan berarti akarnya hilang. Jadi A kuadrat dikurangi B. Diperhatikan baik-baik ya. Kalau min, kalau negatif berarti sekawannya positif. Kalau sekawannya positif ya caranya sama. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. C dikali, ini di dalam kurung, jangan lupa taruh sini dalam kurung. Kemudian yang penyebutnya A min akar B dikali A plus akar B. Karena ini juga selisih 2 kuadrat, yang satu min, yang satu plus, berarti hasilnya juga A kuadrat dikurangi B. Yang terakhir, ini contoh-contoh yang tadi ya. Misal 3 per 2 plus akar 3. 2 plus akar 3 apa sekawannya? Berarti 2 min akar 3.
dikalikan dua-duanya. Dikalikan maksudnya atas bawah, 2 min akar 3 per 2 min akar 3. Nah, berarti 3 atas kali atas ya, 3 dikali ini di dalam kurung 2 min akar 3. Kemudian bawahnya 2 plus akar 3 dikali 2 min akar 3. Ini dihitung di atas, ditulis kembali. Kemudian 2 kuadrat berapa? 4. Akar 3 kuadrat berapa? Akarnya hilang jadi 3. 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Karena per 1 berarti tidak usah kita tulis pernya, langsung atasnya. 3 dikali 2 min akar 3. Ini sudah bentuk rasional. Contoh lagi, ini kan tadi yang plus, sekarang yang min. Kalau yang min berarti sekawannya adalah positif atau plus. 2 dikali 2 plus akar 5. Kemudian penyebutnya 2 min akar 5 dikali 2 plus akar 5. Dikalikan penyebutnya 4, 2 kuadrat itu kan 4. Akar 5 di akar 5 kuadrat itu akarnya hilang jadi 5. 4 dikurangi 5 negatif 1. Berarti kita bagi atasnya dengan negatif 1. Berarti negatif 2 dikali 2 plus akar 5. Selanjutnya, bentuk yang ketiga. Kalau penyebutnya sama-sama akar. Akar A plus minus akar B. Sama seperti yang tadi, sekawannya dikali dengan sekawan. Sekawannya berarti kalau ininya plus, sekawannya negatif. Kalau pecahannya negatif, berarti sekawannya positif. Sama, caranya sama persis. Tinggal pecahannya yang sekarang itu karena akar A dikali akar A itu kan akarnya hilang, berarti dia A. Akar B dikali akar B itu akarnya hilang, jadi B. Dikalikan satu-satu. Itu jadi penyebutnya sekarang A dikurangi B. Contoh, rasionalkan bentuk 4 per akar 2 plus akar 3. Sekawannya akar 2 plus akar 3 apa? Akar 2 min akar 3. Tandanya negatif. Kemudian kita kalikan atas kali atas. Berarti 4 dikali, ini di dalam kurung, negatif 2, akar 2 dikurangi akar 3. Penyebutnya akar 2 ditambah akar 3 dikali akar 2 dikurangi akar 3. Akarnya hilang jadi 2, akarnya hilang jadi 3, tandanya negatif. Yang atas 4 dikali akar 2 min akar 3. Kemudian karena 2 dikurangi 3 kan hasilnya negatif 1, berarti 4-nya dibagi negatif 1 atau semuanya ini dibagi negatif 1. Jadi negatif 4 dikali akar 2 min akar 3. Contoh yang selanjutnya, kalau yang negatif, akar 2 min akar 5. Berarti sekawannya adalah akar 2 plus akar 5. Caranya sama. Caranya sama, dikalikan satu-satu, nanti berarti penyebutnya jadi 2 dikurangi 5. 2 dikurangi 5 kan negatif 3. Berarti bisa ditulis dengan negatif 2 per 3. Dan di sini dikali akar 2 plus akar 5. Dan yang terakhir, bilangan berpangkat pecahan. A pangkat M per N itu bisa ditulis sebagai akar pangkat N, jadi penyebutnya itu jadi akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh, 8 pangkat 2 per 3. Berarti akar pangkat berapa? Akar pangkat yang penyebutnya ini, akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 berapa? 64. Akar pangkat 3 dari 64, 4. Jadi
8 pangkat 2/3 itu bisa ditulis sebagai akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2, yaitu 4. Nah, sudah selesai penjelasan untuk bab ini. Insya Allah akan Ibu buat video lain tentang pembahasan soal-soal. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.